manginang asa kamulai parsermonata. Ia si sermotonoton di botarion cuma jamika patangan tu minggu naro di pangkapon bidu 22 ayat 12 sampai di ayat 20 sada. Pada riama edita siang bukuede nomor 100 si 20 sia. Pasal kami maano nama baik nyata 5 calon situa manurun wek 10 opat. Ama maano lawa muka parsermonata 120 sia ayat sada 2 ayat 2. Oh Jesus namamu tende homa. Oh Jesus namamu luar diri wata kasih roh satu Pasada maroatka matang yang mahita. Allah Bapa kami yang kami kenal bahwa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada kami Bapa hingga kami bisa sampai di tempat ini Bapa dalam melaksanakan sermon Bapa. Kiranya Engkau berkatilah kami Bapa yang akan mengikuti sermon ini mulai dari awal hingga akhirnya nanti Bapa. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu agar kami dapat mengerti setiap apa yang akan disermonkan dan dipelajari Bapa pada hari ini dan juga bisa kami lakukan ke depannya dan juga di perpanjangan hari minggu depan. Begitu juga Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk yang membawa sermon, Imam Bible Pro, Imam Pendeta dan juga Amang Pendeta Reset Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka selalu hati dan juga pikiran Bapak yang baik Bapak agar bisa menyampaikan segala hal pelajaran materi sermon ini kepada kami dengan baik. Begitu juga kami tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami Amang dan Inang Sintua yang belum sampai pada saat di tempat ini, yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Kau berkati, yang berhalangan hadir apapun yang masa di dalam saat ini, kiranya Kau yang memberkati Bapak. Berkatilah keluarga kami Bapak, ampunilah dosa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Pada tema di amal salah satu nabi nama muka parsermonata. Sajaha amang inang bahan sermon di pangkapon bidu 22 ayat 12 sampai di ayat 20 sada. Maresponsoriya mahita macahasa idama girama auro buana kuma upasileon tujanu obartu nani ulana mertua ma akan namarburi abid nasida asama waso nasida marcapat di hal amudwani jalan masuk siat angkat harbangan tubagasan utai. Aku Yesus maksud maka tidakon Tuhanmu akaon madapoton aka uliai aku do
dohot margani da bintang si parias na maksinodani. Jadi dohot orani romaho rasuloni na kufisa romaho saya Roma nama ulas di jalan dia ramai ramai dalam bahasa. Aku maka tidak kon diganuk na ubigi akahata panulirangon ni surat on. Ia adong na managay kusi tabaan ni debatama tulibana akahapusuhon na kasurat di bagasan buku on. Jadi adong na mamani akahata di buku panulirangon buat kami pertama Didok ibana nama katidakon on olo na Roma aku tibu amin Roma o ale Tuhan Yesus. Isido yang go sahatna nuai dinasak ma tu inang pendeta Kristina baru situ orang lahu macahaho bahas sermon tutong-tongata. Mulai tema di inang video pro ucahaw kami maamangina bahas sermon nang bradehani dengan topik Tuhan adalah Raja. Pertama, pendahuluan. Kitab Wahyu, Yunani Apokalipsis memuat penglihatan Yohanes. Sebab kepadanya Yesus Kristus menyampaikan pesan-pesan. Terdapat banyak simbol atau lambang untuk menyingkapkan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos saat itu. Ia berada di sana sebagai tahanan buangan penguasa Romawi, sebab ia terus memberitakan firman Allah dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala pada waktu itu meminta dia untuk menuliskan apa yang dilihatnya di dalam sebuah kitab dan mengirimkannya kepada ketujuh jemaat ini: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikia, yaitu orang Kristen yang berada di Asia Kecil, provinsi Romawi. Mereka berada dalam tekanan dan penganiayaan pemerintah Romawi di bawah kepemimpinan seorang diktator Romawi, yaitu Kaisar Nero. Ia menginginkan supaya semua orang tunduk kepadanya. Padahal manusia dan seluruh ciptaan hanya boleh tunduk kepada Tuhan Allah. Inilah yang menjadi pergumulan orang Kristen saat itu. Maka tulisan Yohanes ini bertujuan untuk menghibur, menguatkan mereka supaya tetap teguh, setia dengan iman mereka meskipun di tengah penderitaan, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kitab Wahyu dapat dikategorikan sebagai surat pastoral, tetapi juga mengandung doktrinal, doktrin soteriologi sebagai keselamatan, doktrin tentang kesiapaan Allah Tritunggal, ajaran Kristus, terutama gereja, dan eskatologi. Yang kedua, keterangan nats. Wahyu 22 ayat 12 sampai 21 tergolong ke dalam bagian doktrin soteriologi dan eskatologi. Di tengah pergumulan orang percaya saat itu, Yesus melalui Yohanes menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di ayat 12, Yesus akan segera datang. Ini adalah janji bagi yang menderita dan peringatan bagi yang berdosa. Ungkapan akan segera datang merupakan janji yang pasti paling dinantikan oleh orang yang menderita, sebab kedatangan Yesus memberikan jaminan keselamatan. Dan menurut penulis kitab Wahyu, penderitaan yang mereka alami hanya sebentar saja. Mereka harus tetap tabah, kuat, dan bertahan. Bagi mereka yang bertahan dalam kebenaran dan akan menerima balasan kebenaran tersebut dengan keselamatan. Di samping keadaan yang menderita, sebagai pengikut Kristus ternyata dari segi ajaran, jemaat diperhadapkan dengan berbagai ajaran sesat. Banyak bidat-bidat. Maka banyak jemaat yang menganut paham sinkretisme yang dipengaruhi gnostik, yaitu pemahaman yang menekankan pengetahuan dan menolak keilahian Kristus.
Tentu ini adalah perbuatan yang menunjukkan ketidaksetiaan kepada Kristus. Maka dia akan segera datang membalas kejahatan mereka dengan hukuman. Tetapi perlu diingat, berdasarkan konvensi HKBP tahun 96 pasal 12 tentang perbuatan dan iman, bukan berarti keselamatan dapat diperoleh dengan perbuatan baik. Yang kedua, Yesus adalah Alfa dan Omega berdasarkan ayat 13. Dalam kitab Wahyu beberapa kali kita bertemu dengan pernyataan Allah tentang dirinya. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alfa adalah huruf awal Yunani, Omega adalah huruf akhir Yunani. Dalam Wahyu 1 ayat 8, Allah tidak hanya memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, tetapi juga Hoon yang ada, Hoen yang sudah ada, dan Hoerhomenos yang akan datang. Dalam Keluaran 3 ayat 14 juga dikatakan, Aku adalah aku, Ehye, Asyer, Ehye. Ini menunjukkan kepada fakta bahwa setiap zaman kehidupan kita tidak ada. Dia berkuasa dan kekuasaannya tidak dapat ditandingi siapapun. Tuhan adalah Raja sesuai dengan tema Minggu Eksawi. Dengan pernyataan ini, Yohanes hendak memberikan dukungan dan motivasi kepada mereka bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang patut disembah, sebab Dialah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Maka yang menyembah kaisar atau dewa-dewa akan dihukum, sebab Dia bukan hanya Allah tetapi juga hakim. Berdasarkan konvensi HKBP tahun 96 pasal 1 B2 tentang Allah Anak, perlu diingat, kepada Yesus telah diberikan nama di atas segala nama. Semua lutut di surga, di bumi akan sujud padanya. Dia akan membela semua orang percaya dan memerintah semuanya. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang ketiga, berbahagia karena memperoleh hak atas pokok kehidupan, ayat 14-15. Membasuh jubah dalam nats ini merupakan kiasan yang berarti membersihkan diri dari dosa. Sukacitanya adalah siapa yang membersihkan jubahnya akan memiliki hak masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota kudus, di mana ada pohon-pohon kehidupan. Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, dan orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, dan yang mencintai dusta tidak boleh masuk ke dalamnya. Mereka akan tinggal di luar. Ini merujuk kepada jemaat pada saat itu bahwa Yesus sudah membersihkan mereka dari jubah kotor. Jalan menerimanya adalah hanya melalui iman, dan iman itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran manusia. Tetapi yang menolaknya atau tidak mengimaninya dengan memilih terus hidup di dalam jubah kotor, mereka tidak akan mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka tidak berhak menikmati pohon-pohon kehidupan di kota sucinya. Berdasarkan konvensi HKBP 96 pasal 6 tentang keselamatan, perlu diingat bahwa keselamatan adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan bagi manusia. Kemudian Yesus sendiri mengutus malaikatnya untuk bersaksi di ayat 16. Yesus mengutus malaikatnya memberi kesaksian tentang semuanya kepada jemaat-jemaat, yang memberitahukan siapa Yesus yang adalah tunas dari keturunan Daud, bintang timur yang kilau gemilang. Berdasarkan konvensi HKBP 96 pasal 17 tentang malaikat, perlu diingat bahwa malaikat itu tidak lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. Mereka adalah ciptaan Allah yang taat kepadanya, yang diutus untuk membantu para pewaris keselamatan. Kemudian mengundang dan memanggil yang lain masuk ke kota kudus, ayat 17. Maka roh dan pengantin perempuan akan mengajak, marilah, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh di sini merujuk kepada Roh Kudus, dan pengantin perempuan merujuk kepada gereja. Maka pengantin perempuan yang dikuatkan oleh Roh Kudus bertugas mengundang orang lain menerima keselamatan. Konvensi HKBP 96 pasal 7 tentang gereja, perlu diingat bahwa tugas gereja sebagai pengantin perempuan
mengajar manusia supaya hidup kudus. Itulah kehidupan yang mau berumur supaya lebih taat kepada Yesus Kristus daripada kuasa-kuasa di dunia ini. Kemudian jangan menambah atau mengurangi firman Tuhan, ayat 18 sampai 19. Ini adalah peringatan Yesus untuk pengajar sesat saat itu. Berbagai ajaran menyimpang dari kebenaran Alkitab yang menciptakan banyak bidat dan pemahaman gnostik kepadanya akan ditambahkan malapetaka. Sebab menambah dan mengurangi firman Allah adalah perbuatan jahat. Itu adalah pekerjaan manusia sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri, sehingga memalsukan, membuat orang tersesat dan celaka. Siapapun melakukannya, yang tertahan dengan kekeliruan pemahamannya, sesungguhnya ia sedang melecehkan, tidak menghargai Allah, bahkan memberontak kepada Allah. Sebab ia mengucapkannya bukan karena digerakkan oleh Roh Kudus, melainkan karena kehendak hati si pemberita firman itu. Konfesi KBP 1951 pasal 4 tentang firman Allah perlu diingat bahwa tidak ada nubuat-nubuat yang jadi dengan kehendak manusia, melainkan datang daripada Allah dan diucapkan oleh orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Yang terakhir, relevansi. Nats ini begitu relevan dengan kehidupan kita saat ini. Terkadang hati kita cenderung ingin mencuri kemuliaan Allah, ingin seperti Dia dalam berbagai hal. Memang sebagai pengikut Kristus kita diminta menjadi serupa dengan Kristus, tetapi itu adalah dalam hal kasih, pengampunan, dan ketaatan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin menjadi seperti Tuhan, mengambil posisinya, menyamakan diri dengan Tuhan, sesungguhnya kita sedang merendahkan Tuhan. Kita hanya sedang menunjukkan kecoklatan dan kesombongan hati. Itulah yang terjadi kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka ingin seperti Tuhan sehingga memilih tidak taat. Saat ini ada banyak orang yang menerka-nerka dengan angka-angka kapankah dunia akan berakhir. Ada juga orang yang tidak dengan merasa bersalah sedikit pun mengecapkan firman Tuhan sehingga menciptakan ajaran sesat. Janganlah berlaku seperti guru-guru palsu demi kepentingan dan keuntungan diri, karena ia akan datang sebagai raja untuk membinasakan mereka yang melawan dia. Dia akan membaharui bumi ini. Dia telah datang untuk mati demi menebus dosa manusia dan berjanji dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Poin yang kedua, nats ini menjadi epister pada minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Setani homa suaraku ali Jehovah, moluju wau asimar habida au jala alusiau. Hal ini merujuk kepada keadaan kita di dunia ini yang tidak lepas dari penderitaan, pergumulan dan tantangan sebagai pengikut Kristus. Dalam kesulitan itu, sepatutnya kita berseru kepada Tuhan untuk memohon belas kasih-Nya. Seruan yang didasari oleh iman akan menghasilkan pengharapan dan sukacita, seperti yang disampaikan oleh Yesus melalui penglihatan Yohanes dalam nats ini. Dia tidak hanya mendengar seruan kita, tapi Dia akan segera datang. Kapan Dia akan datang? Murid-murid Kristus tidak perlu sibuk mencari tahu dan terus bertanya kapan persisnya Yesus akan datang. Yang pasti Dia akan datang segera, bahkan mungkin bisa datang tiba-tiba. Waktunya sudah sangat singkat. Jangan sia-siakan waktumu. Kita hanya perlu bersiap-siap. Dia akan datang seperti pencuri malam. Tidak ada yang tahu kapan Dia akan datang. Kita hidup dalam eskatologi, bukan berarti kita duduk berpangku tangan menunggu, tetapi orang Kristen dipanggil untuk mewujudkan nilai-nilai praktikasi setiap hari. Karena bagi Dia yang terpenting adalah mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Karena kita diminta tinggal dalam ketiga hal ini, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Dengan sukacita katakanlah amin, datanglah Tuhan Yesus.
Maranatha Roh Tuhan, amin. Setimu maroh. Nasahaan pesan kami yang berlaku. Mulai tema di dalam pagi tanami, pajarkon bahan diskusi untuk di parser mata. Molo kapayuti dan kinatiamaina hatorangan na pinasahan di dalam pagi kata. Ia supuk tahun ima sada surat penggembalaan na tinosoni apostol Yohanes marike parmidaan pengwahyuan na jinaluli ibana di Pulau Patmos. Sian parmidaan nabi nadi di ida ibana maha mulia di debata jala disima di bata daun debata ise ibana na digowar raja jala pulang ibana do na patut si sorbao. Jala songonani do matutu dapingan adong pitu uria na tomo mengadupi si taong nama ceburat hinor koni hapor siyauna nama kapor siyai Tuhan Yesus. Jala diadupi nasida do nang penindasan marite-ite Kaisar Nero nasung akal mohon aka si hutung Kristus hati-hati nasa nama hutung Kristus hona lele atau nyawanya akan menjadi taruhan. Aleson apun-apun di nasida marite pangukapun na dinerengsi Yohanes oma nagape patutuhon rohani akala Kristen di pitu kuriai. Las ido nang dipaimot ikon Yesus Kristus do namakut si sombaon asa dapotan hamuduan. Ima amang inang wabai hami oti senari ta baik mate diskusi tak cukup menarik untuk bukan hidup rohanami budang kita mengalir maka buah pikiran asa ilang mangerbang tabuk kama terpin nakar jolo untuk 3 orang mengalir maka buah pikiran. Ini juga untuk bertanya, silakan nama kita. 2 halat, iya. Amang situa TP sili koma. Sadar hari? Iya, saya lihat ini. Situa silahkan. Ada berapa? Pemaju terminal kecil. Oke. Silakan Ina Amang situa sili koma. Memang Tritunggal itu ciptaan manusia sehingga dia menjadi kita katakanlah bahwa bagaimana sebenarnya pernyataan dari statement ini yang sedikit penjelasan dari sini doktrin tentang kesiapan Allah Tritunggal, kesiapan Allah apakah memang ada kesiapan Allah, apakah doktrin tentang Allah yang Tritunggal ini mohon penjelasan ya. Kedua ini yang kedua, di sini dikatakan di halaman ketiga, kita mengambil orang yang masuk ke kota Kudus, perlu diketahui sebagai pengantin perempuan terpanggil mengajak manusia yang dikuduskan. Itu menjadi pertanyaan kepada kita pada saat ini di banyaknya gereja, begitu banyak gereja dominasi. Menjadi pertanyaan bagi saya, kalau ditanyakan kepada saya, gereja-gereja mana saja, apakah ada kriteria gereja yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ini yang cocok untuk mengajak manusia seperti itu.
apakah ada gereja-gereja, apakah seluruh gereja yang masuk wahyu ini ya? Sesuai dengan pengantin kultur bahwa gereja, bahwa Kristus adalah kepala gereja melalui Roh Kudusnya dan gereja adalah pengantinnya. Gereja yang bagaimana gereja yang apakah ada disebutkan di dalam kehidupan ada orang Kristen. Kemudian yang ketiga ya, terkait dengan ayat 18-19 ini memang sering jadi pemikiran saya waktu jadi mahasiswa juga terkait dengan seperti perkataan paling yang jika seorang menambah mengurangi, apakah ini hanya terbatas untuk wahyu saja, apakah menunjukkan kita seolah-olah kita ini didoakan namanya diintimidasi oleh wahyu itu sendiri bahwa tidak boleh dikurangi ditambahkan. Dan menjadi pertanyaan juga apakah yang tertulis seperti yang kita terima pada saat ini tidak ditambah atau tidak dikurang. Itu menjadi pertanyaan dan ingatkan. Nah, itu bagaimana konsekuensinya? Bagaimana penjelasan terkait? Terima kasih. Ya, mulia tema di dua penanya terbina percolo nuain kita saat menantikan kita. Sorry Ina, silakan Ina. Kalau itu pertanyaan masih ditolong. Silakan. Terima kasih Ina. Saya memang dari itu sangat amat sekali tertarik dengan kitab Wahyu ini. Karena saya orangnya suka penasaran ya mungkinnya. Sebenarnya banyak pertanyaan saya, tapi ini berhubung tentang ayat ini ya, ayat ini aja. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bahas kitab Wahyunya jauh lebih mendalam. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai Wahyu yang 22 itu kan di ayat 18. Jadi jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Lalu yang ke-19, dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Artinya kita tidak boleh menambahkan dan mengurangkan. Nah, pertanyaan saya adalah ini. Seperti kita ketahui ya, Amanginan, Alkitab kita dengan Alkitab Katolik itu kita ada yang kurang. Sebab kalau di Katolik itu ada kitab Deuterokanonika, yaitu Tobit, Yudit, Barut, Kebijaksanaan, 1 Makabe, 2 Makabe, kitab tambahan Esther dan Daniel. Nah, pertanyaannya begini Ina, mengapa kita kurangi itu kitab itu? Satu, itu Inanya. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa asal usul Protestan itu kan dari Katolik. Kita tahu Martin Luther itu adalah salah satu bukan uskup ya, pastor lah ya, salah satu pastor lah itu di Katolik. Nah, berarti asal usul kita kan adalah Katolik, ya. Lalu kita reformasi begitu. Pertanyaannya, berarti kita sudah mengurangi daripada isi Alkitab itu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi alasannya mengapa kita kurangi? Jadi ngeri saya. Jangan-jangan nanti kita mengurangi daripada isi Alkitab itu. Kita salah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang ini wacana saya saja ya, pendapatku saja. Apakah yang dimaksud oleh kitab Wahyu ini mengurangi ini adalah hanya perjanjian baru? Apakah termasuk perjanjian lama? Karena begini, pada dasarnya kalau dengan perjanjian baru kita sama dengan Katolik ya, pada dasarnya. Tapi kalau perjanjian lama ini yang berbeda, karena kan ini kan termasuk yang perjanjian lama ini yang saya sebutkan yang tadi, yang 10 itu tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti kata Amang si Tonga tadi, gereja yang seperti apa katanya, yang apakah kita tahu banyak anggota tetapi satu tubuh di dalam Alkitab itu. Gereja yang seperti apa yang dimaksud Tuhan itu? Kadang-kadang kita egois ya, Amanginan, kita merasa bahwa HKBP adalah yang terbaik dari segala-galanya. Terus terangnya Amanginan ya, saya kalau
dibilang terbaik seperti itu, maksudnya yang paling benar lah seperti itu ya. Saya bahkan sering ya, melihat bahwa keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh gereja yang tidak sedogma dengan kita itu ada, dan itu kuasa ilahi. Misalnya kebetulan dulu ada anak buahnya tante saya dulu, dia terkena penyakit kanker, lalu didoakan, dia dari Islam, kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan didoakan sembuh saat itu juga kanker rahimnya. Artinya kuasa ilahi ada di situ dalam nama Tuhan. Kalau tidak ada kuasa ilahi, berarti tidak mungkin sembuh seperti itu, karena dia menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, maksudnya itu seperti ini. Artinya begini. Artinya walaupun kita itu tidak sedogma dengan dia, berarti kan kebenaran itu ada juga seperti itu. Maksudnya tuh kalau kita kan sering kadang-kadang egois ya. Oh, kadang-kadang kita yang lain salah gitu loh, kita lah yang paling benar seperti itu. Nah, jadi bagaimana di dalam konteks daripada kitab Wahyu ini, kita itu menyikapi hal seperti itu, itu saja Ina. Cuma 2 kan? 3 Ibu. 3 ya? Iya. Terima kasih buat Ina. Jadi mulai masuk meta tuh tanggapan dari Ina atau respon tuh 2 penanya. Ina saat mati nampak kita. Lihatlah dia menangi doa nami dan pengalian sumbang pemikiran dan suku-suku dari waktu terbuka sadarion. Siapa maksud dua definisi itu mengatakan dengan dia mengajar juga tentang kalimat penggunaan kata kesiapaan Allah. Boy dapat komi yang pasti ini mau menerangkan di dalam kitab ini ada diterangkan doktrin di ajaran siapa itu Allah Tritunggal ini maksud di tulisan yang lain dos maraya maupun tahapus baik tetapi tujuan daripada tulisan ini adalah bahwasanya dalam kitab Wahyu ada diterangkan tentang pribadi Allah Tritunggal ini di dalam cerita dumi pengantin perempuan. Kalau sih kan pengantin perempuan ini merujuk kepada gereja. Kok gereja sekarang? Kita bersyukur itu adalah anugerah dari Tuhan. Banyak gereja untuk menyuarakan bahwa hanya Yesus Kristuslah jalan keselamatan. Apakah kita egois jika kita mengatakan gereja itu yang paling tepat dibandingkan gereja-gereja yang lain? Ya kan? Jadi amalina gereja kita HKBP ini pernah kami dengarkan gudang masalah di HKBP dia seperti bahtera di atas lautan yang gelombangnya sangat kuat, bahkan ada bolong-bolongnya sedikit, ada kurangnya, tetapi dia tidak akan pernah tenggelam karena dia kuat dengan konfesinya. Alani ini dia pengantin perempuan nata haluduhor jelata hakorsyai. Nah adoma di konversi itu. Jadi bagaimanakah sebenarnya amanah gereja yang benar? Inilah dikatakan di konversi pasal 7 tentang gereja bagian E. Ini nama ina. Tanda gereja yang benar adalah kalau kabar baik dikotbahkan dan diajarkan dengan murni. Kemudian kalau sakramen yang 2 itu dilayangkan dengan benar. Demi kalau hukum penggembalaan dan siasat gereja dijalankan dengan benar. Inilah gereja yang benar yang kita pegang. Lagi pada pun naasing dan dengan jaminan dari minggu ini tentang toleransi. Ya kan? Itulah khotbah pada hari Minggu itu tentang toleransi. Bukan hanya suku kita, bukan hanya kita, tetapi di luar daripada diri kita. Tetapi kita harus mempertahankan ajaran kita.
lihat dokter Delangga, kita harus kuat dan kokoh berdiri di atas ajaran yang kita pegang. Jika sudah mantap di sana, itulah kita tidak punya prinsip. Makanan murah minggu di sana, murah minggu di sana. Imai namara. Jadi semua dia dari pengantin perempuan yang dimaksudkan dalam nas ini dan berdasarkan dogma kita yang menjalankan ciri-ciri gereja yang benar yang akan dibacakan itu. Dumi ditambah dan dikurang. Lakukan semua dia benar-benar baik yang sebenarnya salah dia memahami dan menafsirkan firman itu, tetapi karena menghasilkan budget atau bahkan marketing di beberapa orang kan bulan dolarnya tergotong beberapa aliran atau oknum-oknum tertentu memperdagangkan firman Tuhan, padahal itu tidak murni dari firman itu sendiri. Harusnya mulutnya bukan sejajar hamil, bukan isi-isi eksegesi. Biarkanlah firman itu yang berbicara. Unang alam masa di sana di pinatakupan pina sosok Tuhan redam. Tapi firman itu, nas itu yang berkembang keluar dan mencari relevansinya. Bukan masa di luar, di sosok-sosok. Itu dibuat seayat. Padahal firman itu tidak lepas dari konteksnya. Imaran lagu bahasa kami ini model konina katanya. Saya yang saya tanya itu Deuterokanonika. Oke, benar. Iya. Oke. Dengan tema dah dungi kita mengalami dari Katolik gitu namanya. Anon dipasikop amanami pengguna lagu tikitong langsungnya mengpaditantan ayah di patoron. Mengiman pasikop pun lainnya memang kita adalah pada awalnya Katolik. Bagaimana kita bisa menjadi keluar dari situ dan menjadi Protestan? Kata Motoy 99 dalil yang dikeluarkan oleh Martin Luther. Awalnya adalah indulgensia itu. Mereka memperjualbelikan dokumen dengan mengatakan barang siapa yang menjual, yang membeli ini dosanya akan diampuni. Ido rakotik nebui kami berjudul tentang anom tari waktu puasa diorui hata dituhani dan iya dia Ya saya penasaran itu kan berarti kita sudah mengurangi. Iya. Kan nggak boleh dikurangi. Ya. Dan pasakan yang atau mengresot kami ada nangdan. Oke. Imarak dulu pasakan kami oleh tema pasakan Moses dengan video itu. Mulai anu sipok dari nang nada seperti ini nang nuai terminal kedua. Silakan nama Sada. Oh iya tuh kita jadi nangda. Iya boleh berarti kita masih kawan. Situa Lumbandau. Ada berapa nama? Oke, mulai sadar deh, silakan Ama Sri Tomo untuk mempertegas lagi. Ciri gereja yang kudus itu kali ini memang betul berkoordinasi gereja. Jadi permasalahannya kenapa provinsi gereja KPC 198 kita berlaku untuk gereja lain dan itu sifatnya bagaimana? Ternyata sifatnya universal yang berlaku untuk seluruh gereja. Itu yang mau saya pertanyakan, saya pertajam lagi. Memang konvensi jauh seperti itu, tapi bagaimana gereja? Katolik seperti tadi kita katakan yang non luteran, kita yang luteran, itu bagaimana terkait dengan gereja kudus itu? Terima kasih. Oke, Anda jelas berbeda. Silakan Amang Lumbanggal. Kemudian dengan Pikion baca godando di YouTube pembahasan oleh para hamba Tuhan tentang akhir zaman, tentang kitab Daniel, tentang kitab Wahyu. Lalu nanti rupanya ya kadang-kadang mereka cenderung terlalu berani menafsirkan ayat-ayat di firman Tuhan ini. Seolah mereka mengetahui periode atau zamannya kapan Yesus itu akan datang. Padahal Yesus sendiri mengatakan
Daman lo nama botus hari-hari anak tidak ini narukan ini. Alai-alai seolah-olah seperti bisa memprediksi kapan Yesus mau datang. Dengan data-data, contoh bahwa arwah yang ketiga mau dibangun, bahkan bangsa-bangsa yang termasuk di golongan Gog dan Magog itu pun mereka tafsirkan. Ada juga Rusia, Turki, India, macam-macam. Jadi menurut Ina, mau sesuai dengan nasi nurani Ina, saat ini banyak orang yang menerka-nerka dengan angka-angka kapan dunia akan berakhir. Ada yang dengan tidak merasa bersalah sedikit pun mengecohkan firman Tuhan sehingga menciptakan ajaran sesat karena berlaku seperti guru-guru palsu. Kalau menurut pikiran saya yang itu banyak seolah-olah palsu. Jadi maksud saya begini, kalau memang itu banyak yang tidak satu dogma atau tidak satu ajaran dengan HKBP, ada baiknya Ekorus membuat sebuah surat penggembalaan. Tidak usah menonton YouTube itu yang tentang wahyu atau yang di YouTube itu, karena itu menyesatkan. Jadi posisi kita jelas, jangan banci seolah-olah kita melarang, tapi kita juga tidak melarang. Kita membiarkan itu. Jadi ada jelas pegangan dari wakil. Jangan tonton itu. Yang benar, mari baca apa yang dikhotbahkan di HKBP. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana pendapat Ina? Apakah itu kita perlu sampaikan kepada Tuhan? Tidak usah menonton itu, karena itu banyak yang tidak sesuai dengan HKBP, bahkan cenderung menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Bagaimana pendapat Ina? Modalnya. Nah, lihat di ya masyarakat memang kelihatan kita. Ya, yang perlu juga kita ketahui itu Amang situasi ya, HKBP itu sifatnya tidak eksklusif, melainkan inklusif. Bahkan di visi-visi HKBP secara khusus di misi HKBP di poin itu di Rokondo kita harus membangun dan mengembangkan kerjasama antar gereja dan dialog lintas agama. Ada polos gereja bahkan agama yang berbeda, kita harus terbuka untuk itu. Imarah amang anu kita memang saya akan menani inanami pabulan agak tinggi. Jadi artinya adalah bahwasanya HKBP itu dia membuka dirinya untuk gereja di luar daripada dirinya. Tak ada pula batu silahkan dengan kita harus mempertahankan ajaran kita yang begitu. Dungi tuamang situal Banggau ini adalah PR yang berat, memang amang. Kita tidak bisa membendung perkembangan zaman di zaman AI sekarang dan tolak beda. Alain nasana tolak ibu jalan memang PR dong di itu juga di rumah kita masing-masing itu tugas kita. Dan salah ke Parjamita Madokon perlu difilterisasi untuk semua informasi yang kita temukan di media sosial. Karena semua orang dengan bebas dan bablas bisa memposting apapun, apakah itu berdasarkan ajaran yang murni atau tidak. Dan biasanya yang tidak murni itu, yang sesat itu akan mudah viewersnya, followers. Karena masalah ini kita udah emak pertama di kita yang tidak bisa kita bendung. Lagi dan gue hanya mau tak mengadu kita butuh tuntunan daripada Roh Kudus ibarat berbahasa kami oleh. Iya. Kalau dua termin senari terlibat dua kena pertanyaan. Mai kena sama. Sudah jauh tanah aja terjun. Dan aja mampu ini. Pasti emang. Dengan diakonis mah mengambil pasien mantap sama manuru. Ya, di suku-suku Inang Luna dari waktu puasa tuh di Katolik ada kitab Makabi, ada kitab Nasing, nasolong dia kitab. Nah perjulu gue baru kan sudah berbeda. Enggak berbeda si taruhan itu Katolik karena kan Katolik itu sudah sian
dogma, sia teologi, doa segala macamnya. Doi musya ya memang karena sesuai dengan pengkanonisasian bahwa yang kitab yang 66 kitab itu kan sudah itu berdasarkan dari pengwahyuan ataupun dari suara Allah. Jadi bahasa yang dibayangkan nasinei ya karena itu disenyalir dari pikiran ataupun pemahaman dari manusia. Jadi di vila-vila masudi omana benar-benar dari pengwahyuan ataupun dari berdasarkan pengilhaman dari firman Tuhan. Di Majorainang sekarang. Iya. Memang takol kamu dari jero biar membuat janita sian pamukapon. Alam menarik moti tali waktu Maranatha. Kita sendiri harga ini ambil kudu benisi. Bisa ada sisi tentang Maranatha oh Tuhan, amin say tibur maru. Ada beliau masih pemat ada kopi bah. Terlindung. Nak boleh sekolah modal lapangan di AI. Salah. Nah, alat ini kalau kita sendiri ambil kursi puasa, ayo sudah siap roh eskatologi. Kan itu kan. Tuh, itu dengar orang waktu kemarin ini saya bilang usaha mampu dosa di hari. Nah, alain atau rasa salah tuh sih. Tadi waktu Deuteronomi kan langsung orang tuh perbedaan ini. Masa konsili Trente, saya dari mau saya konsilio kan Herasinoni dulu, dan dulu ada Protestan. Di konsili Trente saya dari mau saya dihakai masih tali waktu pencanonan. Dan dia masih jawab tanda dari Bibel. Berdebat masih. Jadi disepakati mah negara masuk ke kanon itu kan hukum kan, kanon itu hukum ketetapan yang disepakati bersama. Dan dia mana masuk ke kanon imam si orang bukui bulu siapa badan darubi 20 itu mah badan dari baru. Nah ada mana mandok Badamu bah, hari kodok, sada makabe, do makabe baru anak sirah, do akan asing gitu nayo, babano. Dahalo, mulut di Bibel nggak masuk tuh kanon, nah ikut do bercerita tanda kutip bercerita tentang keselamatan, bukan autobiografi, kan itu. Nah di sini letaknya. Jangan autobiografi, tapi tentang keselamatan. Lalu ada yang bertanya, kalau namanya dukun, atau bahasa masuk Esther, bukankah itu juga adalah biografi? Beda. Esther berbeda dengan Baruk. Esther berbeda dengan anak Sirah. Esther berbeda dengan Makabe 1 dan Makabe 2. Makabe 1, Makabe 2 dan 5 kitab yang lain itu bercerita tentang diri sendiri. Esther bukan bercerita tentang diri sendiri, tapi bercerita tentang perannya di dalam sejarah keselamatan. Kan itu hidup benar di Jalo Esther 3 kanon, sampai di kitab Esther sendiri tidak ada di situ berbicara tentang Tuhan. Jangan umum. Dan kalau di pengganti terhadap kata Tuhan pun tidak ada. Biasanya mu, kamu, dia, aku huruf besar dan lain sebagainya. Itu tidak ada bercerita tentang Tuhan. Tapi Esther itu ada di dalam benang merah sejarah keselamatan, karena tanpa Esther maka akan terjadi genosida terhadap orang Israel. Ayalan ngadi Suraton sudah ditandatangani di atas materai oleh Ahasuerus bahwa semua orang yang lahir sebagai orang Yahudi bunuh. Kalau begitu tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada pewahyuan seperti yang sudah digambarkan di dalam perjanjian lama. Nah, ini banyak dijawab main Esteri.
Atau somotia do baik kon arga hono kalau makabi dua makabio. Atau mulu somoni di baik main mana gabe kanon kedua. Ido deuteron bahasa Yunani kan bahasa Yunani deuteron kedua kanon hukum kedua artinya kalau hukum kedua bisa diterima bisa tidak. Alai menghargai talahot tom maibana di son. Jangan di dalam kanon tapi di luar kanon di baik di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, alai masuk di dalam satu dalil ini Martin Luther bahwa ya kita tidak perlu memasukkannya sekalipun kita perlu mempelajarinya dan mengetahuinya. Karena itu adalah biografi, karena itu adalah cerita tentang orang-orang kudus di dalam sejarah keselamatan Allah. Tapi itu bukan bagian dari benang merah sejarah keselamatan. Nah, alami itu dan ada mengurangi kita dan ada menebai. Dungi dalam itu tarimo tu gereja yang benar. Kan tidak semua aman gereja memiliki konfesi, pengakuan iman. Kan itu padahal setiap gereja itu harus merumuskan pengakuan imannya. Kadang-kadang Lord Yesus oma ajaran kuda. Kadang-kadang termasuk tidak ada Allah mengatakan ajaran Trinitatis. Termasuk tidak ada Al-Quran juga tidak ada mengajarkan tentang 5 hukum itu. Dan yang lainnya, Hindu juga demikian, Buddha juga demikian. Tetapi orang-orang percaya merumuskan apa yang dia imani. Dia merumuskan diimani supaya gereja itu benar-benar gereja. Maka HKBP mengambil sikapnya dengan menuangkan di dalam pengakuan imannya tahun 51. Kadang masuk kita tuh LWF, Lembaga Gereja Dunia, karena ya kita memiliki pengakuan iman sendiri. Kita tidak tunduk dengan pengakuan iman gereja yang lain karena kita memiliki warisan budaya sendiri. Itu kata warisan, itu kata tulisan di konfesi lima sada diperbaharui di konfesi 20 Sirkulono. Dan itu sama-sama berlaku 51 dan 96 itu sama-sama berlaku. Jalan tadi dalam kaningan godang itu diikuti Pandita Kristina sian konfesi nata surat di bagasan bahan sermon tahun. Allah memang bersama dia. Ketika kita menafsir Alkitab, maka tugas kita adalah bagaimana kita ketika menafsirkan itu eksegese itu memperhadapkannya dengan pengakuan iman kita. Dan di pengakuan iman kita itu ada tanda tiga gereja tanda gereja yang benar. Dan itu yang kita yakini. Yang pertama, jika firman Tuhan itu diberitakan dengan murni, bukan eksegese, tapi eksegese. Jadi Bibel itu nama kata itu kita, dan kita nama kata itu Bibel. Itu eksegese, kalau eksegese kan kita dan nama kata itu Bibel. Apa yang menjadi kehendak kita? Itu benar. Boy sajoro buat jaminan seayat. Misalnya Romtul ayat 50. Padahal jika dibuat dengan konteksnya itu berbeda artinya. Itu eksegese. Alai kita gereja yang benar, jika firman Tuhan itu diberitakan dengan murni, maka kita harus eksegese. Jadi hatani dibakai itu firman itu yang berbicara kepada kita. Itu homiletik. Itu ilmu tafsir. Jadi kita tidak bisa lepas dari konteks, kita tidak bisa terlepas dari sosial budaya dari kitab tersebut. Dari situlah kita berangkat menafsir. Nah, kedua gereja yang benar adalah ketika gereja itu menjalankan sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Dijelaskan di konfesi tadi. Bagaimana konfesi kita menjelaskan tentang perjamuan kudus dan baptisan kudus, kita juga berbeda dengan gereja yang lain. Karena memang kita memiliki pengakuan iman tersebut bahwa perjamuan kudus itu bagi kita adalah parthenia dan transubstansiasi dan konsubstansiasi. Tapi kita mengimani bahwa perjamuan kudus itu adalah parthenia. Kita berbeda dengan Katolik di situ. Kita berbeda dengan gereja-gereja yang lain.
yang telah melayankan perjamuan kudus bagi anak-anak. Kita belum bisa menerima itu dengan pengakuan iman kita. Artinya kita punya pijakan yang kuat dan asal kata baik. Dumina petuluhon ketika gereja itu dikatakan benar ketika ia masih menjalankan hukum siasat gereja. Iman atau pahami. Jadi bolo berdarat dope RPP tadi berarti huri dan nasib tong dope kita. HKBP. Persoalan bagaimana gereja yang lain memahami apa yang mereka imani, ya kita tidak bisa intervensi dengan itu. Tapi bagi kita HKBP, inilah gereja yang benar. Ketika tiga hal ini masih ditemukan di dalam gereja itu. Firman Tuhan diberitakan dengan murni. Yang kedua, ketika masih dijalankan sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Dan yang ketiga, ketika ruhut parmahanion panicanion masih dijalankan. Mau dan berdalam di salah satu sini berarti kita bukan gereja yang benar. Ini benar sepahit-pahitnya hukum siasat gereja, kita harus menjalankannya walaupun konsekuensinya harus keluar. Kan itu. Soalnya di Desa Puluh tidak bisa menerima bahwa anaknya di RPB, ya mereka keluar dari gereja HKBP. Tapi itulah konsekuensinya. Apakah kita tidak jadi untuk melaksanakan hukum siasat gereja itu karena kita takut kehilangan warga jemaat? Kita bukan gereja yang benar. Kita jelaskan ke warga jemaat itu, soalnya dengan RPB, aidan kuhumani, parmahanion, penubuh-nubuh. Bukan berarti ketika kita sekarang meng-RPP seseorang tertutup pintu untuk mereka. Ada kota pembekalan siapa Dita Sukamto, soal ada dari jabatan presiden di HKBP. Dan komisi ideologi kan nggak dijelaskan presiden kita. Ada pemahaman tentang waktu sih. Nah ala bilang aku kita di sini. Nah, walau kalimat itu gereja yang lain, apakah mereka masih gereja yang benar? Kita tidak mau menjadi hakim bagi mereka. Tapi yang kita yakini adalah konfesi kita mengatakan itulah tanda gereja yang benar. Apakah saya akan mengatakan gereja yang lain itu tidak benar? Oh, tidak. Dan yang saya yakini, yang saya imani dengan konfesi saya itu yang benar, termasuk hak Kristen Otto. Apakah kita mengatakan agama yang lain salah? Oh, tidak. Walaupun yang saya imani adalah Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebuah kebenaran bagi saya. Lalu boloro suku-suku tahu atau wahado dari uang asing, ada kita dan sudah Yesus, ada merusak kui. Di batara nak punasa pamila niu tusian no. Di batara yang punya hak untuk menghakimi itu. Tapi yang saya yakini Yesus itu adalah jalan dan keselamatan. Nah, iman tali manusia, nuai masuk mahita betul bukto. Pangkapon wahyu itu adalah untuk menenangkan tanda kutip, menenangkan ketujuh jemaat yang ada di Asia itu. Nambe nuai dan ada bebo bukan. Otik tidak ada. Alanya esok nanti surat ini. Mulu dapat sisiron doang tuh, udah tidak. Wahyu itu besar probai. Udah puluhan, baju tahun. Dan ada beberapa jejak di Laodikia, Philadelphia dan lain sebagainya, jejak kekristenan di sana hari ini. Kenapa? Karena memang sudah dibuatkan dari awal. Mereka tidak bisa bertahan di kekaisaran Domitian itu. Mereka tidak bisa bertahan dengan apa yang mereka imani. Padahal Yohanes di dalam penglihatannya sudah menekankan bahwa dialah Alfa dan Omega. Ibadah doa ada wujud jadi dahamu bang tadi. Diawali dengan konsep trinitatis. Kejadian 1 ayat 2 manareak-reak matok dini di mata. Diakhiri dengan akulah Alfa dan Omega di Yesus. Artinya ketiga substansi itu sudah ada di awal dan di akhir dari Alkitab. Molodilokon kirama auro molomina HP sangat tumain dan marnaro diro kesalahannya totu molodidok si Martin Luther molodidok kirama auro alerang marnaro bagaimana berarti kita diberikan kesempatan yang
main dengan angka ketika berbicara tentang eskatologis. Tidak bisa. Sehari-hari lo bilang, 3.000 tahun. Tahun 95 mau di Suranto. Berarti hampir 2020 tahun. 2025 baik 2000. Bilang gimana juga sama tadi 2025 kurang 95 di Suranto. Artinya 2000 tahun hari. Ya bagi Allah sesuai dengan 1 Petrus 3:8 itu masih 2 hari, itu kan 2 hari. Molo kan ikut kita berbicara tentang angka, tapi kita tidak diajarkan untuk itu. Kita diajarkan seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, udah molo tadi moto homar suruh roy bana tanam apel hari ini. Suat unang gabian ulau-ulau. Jelas sokonino dari dokter Nisa dan teolog Harok doti kan si Harok tidak ibadah seorang. Eskatologi itu harus kita pahami pas, present, future, telah, saat ini, nanti. Apa telahnya? Melalui kelahiran Yesus Kristus. Saat ini, memakai ros, berpikir tahun ayo eskatologi ini. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, odo kairos. Hari inilah keselamatan hidup telah datang. Hari ini keselamatan hidup telah tiba. Dari hidup Yesus Tuhan kasih siapa? Sadario. Nah artinya itu present hari ini dan future akan disempurnakan melalui kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu tak pahami eskatologi ini. Nah amal ini Allah hapeahan nyon di minggu antara nih naik tu Pentakosta imexaudi. Nah, Allah di situ hapeahan nyon jadi nama naik ibana alai dan diperingati dope dan rosong kok dope tobi itu benar melayang-layang dope pikiran ini. Kan itu, ada si koman dong ini bagi Pentakosta. Nah, anggo mendetailnya ayat demi ayat, kan Nabi dan Panita Kristina alam roja tu konfesi do. Jadi orang nami soalnya memang nomor pertemuan dohot tumpuk tadi bagasan botarin alion pos marohata Deutero kanonik itu berharga bagi kita. Nampil apa saja ini? Karena itu adalah hanya apa dohonon yang kita mi Yudi dosa deh, kan? Kita mi Yudi dosa deh, kita mi Situbi, kan itu kan personal itu kan? Artinya itu biografi, bercerita tentang bagaimana Tobit itu, bagaimana Yudi itu, bagaimana anak Sirah, bagaimana Baru, bagaimana Maktaye. Bercerita tentang itu bukan ada dalam alur keselamatan. Itu benar. Jadi itu kanonika termasuk di Katolik. Katolik juga tidak pernah membuat deuterokanonik itu menjadi sumber misa mereka. Kan itu. Selalu jamitan saja perjanjian lama, perjanjian baru. Dakya jamitan di Katolik perroh kamu, mana ke jamitan di Katolik sian deuterokanonik alam, deuteron, warna deuteron. Kan? Dakya sian kitab Yudi. Jalan dasida pedang terlalu perkenalkan itu. Tata rohama tidak pernah diajarkan di Katolik itu secara mendetik kitab Yudi, Maktabe, anak Sirah, Baru dan lain sebagainya itu tidak pernah begitu diajarkan. Jadi mengurangi kita dan nama-nama baik. Moluadong penerjemahan baru termasuk terjemahan baru dua itu bukan menambahi atau mengurangi, tapi menyempurnakan bahasanya. Allah kan berdasarkan pewahyuan yang langsung dari atas turun ke bawah. Ini adalah merupakan karya manusia melalui Roh Kudus. Ima firman Tuhan ini. Jadi ini terbuka untuk perbaikan-perbaikan, evaluasi sampai dunia ini berakhir, sampai ditemukan lagi papirus-papirus yang baru. Nah ini ada buku orang kami manggo tahun ini postmarohata eskatologi itu
bersama dengan kita saat ini. Sabar kita, painamon haroroni Yesus na mengikuti lokasi kopor lasmi roha di kita tanpa memperhitungkan waktu dungi bah dan pola amang lubang gaul benon di pimpinan dan dia menjadi doktor dia menjadi doktor nah penting kita memiliki dasar yang kuat. Jadi kita memiliki pemahaman pengenalan tentang apa HKBP, apa yang kita imani, dengan sendirinya kita akan dikuatkan dengan hal tersebut. Mulai tema, kami mengambil juga pro. Tema yang memperlihatkan mau pasir 520 siap sejuta kayak di rumah aja saja sejuta. Tuhan dibata Jehovah mulia tema Tuhan didirikan di pasang nahupang kinalahong kami boy kami di bagasan lasmi roha dohot hari pason doh kami sian bagas nami borhat kami tokas kami tu inang nong imanana binar badia amon imana batu bahon persermona do beraladom dinahuuhan kami Tuhan sian hatang nabadia iman naga berjamita nanai patoha soni akar perjamita di ganupwe di minggu naro di pertanyaan nami asimaroham lehong magugo bisuk doho sahala nasiyako di akan naposok asatuk mga sahon bisuk nasiyako saluhuk na hami pasahaton hatami pasupasubuhan ng suluhuk na ruas ni Hurian di dia dinasida lehonomo dinasida Tuhan rohana ukap marnimot di sanuhuna aka ulaw pertaniangan nang ditotopong ditong-tongan ni Hurian asaro nasida Tuhan Tuhan sarani nasoni ada Tuhan debata Jehovah amin na tumudison aka ulaw-ulaw na matopang na pinararmo na pinipit mo siyan hagaliw nami kahurangan nami pakai mahami Tuhan lehoma dihami gugu nasirko Tuhan debata Jehovah homa hupangasahok kami dina mangulahon pajuwon na pinasahak mo Tuhan asabar gugu hami saluhuk na pagulan na utiki ama nami doho inanami situa diwek masing-masing asa homa Tuhan na mga lehon bisuk na siyako buhay hani Tuhan diruan di tonga-tonga ni ulam nami diruan kami Tuhan di wet nami ganun diruan kami di tonga-tonga ni Hurian di naparjo kami Tuhan magkanuluhon jala mangulahon hatang na bagian ng buruhon kami di bata Jehovah huwag kami magomos itang yang nangyong ima akar nos ni Hurian na juju majuwar mangido hamanumon hahisaron di pamatang imanyonya situa elem rito ngabor siturus nyonya em asinan bela borus turi yang mangitua pancaitan nyonya md mahulai borus turi UM marpau situa RTM borus turus nyonya situmorang boru pangaribuan nyonya malau boru huta barat abang ahu tapea inang situa buru si rumah pea nang songoni maali Tuhan di amang silalahi buru na pitubulu nang ianang komo Petro silay
nang salubuk na tahay ruas ni Huriam na sohaguan kami sada-sada pasu-pasu jama matuhan pamatang nasida lehonong mutuhan gogo di nasida jalapay mo to mo nasida asa pasahatot diri nasida tuho asa mangulu pagkiri mo nasida Tuhan bagua natukdo mo Tuhan mga lehon habalumon digalog yanakog mo na jojo tuho debata Jehova naksoni ma ditangiyang manyo mupamidohan matuho asa lehonong mo magugo aku lima rohani keluarga si barani Boruhuta Barat dan Boruhuta Barat dinang maru jumulu na tua-tua nasida jala mulat tubuh na pasugit pasu-pasu matuhan nasida leho matuhan tiur di pikiran sadari roha asa martangiang nasida Tuhan mangelekot tuho di budian ina tua-tua nasida Tuhan boy nasida mamutik akan nauni nadinggan parsiajaran siang akan na tua-tua nasida jala dos rohani akan yanakon natinadikon jala dia Tuhan sakap di tengah-tengah keluarga batu lusong masa luhukna debata Jehova marasni rohani secara khusus Tuhan keluarganya amak sekretaris distrik nami di distrik Namiong ima keluarga pendeta RC Manulang inang buru bulto di lasni rohana sidanang di palume hongko sahalak dan danak bawa hongga Tuhan na mga lehon hahipaso di inanami inang buru bulto nang soni di danak nang pinalume homi asa hongga Tuhan na pabudak-budak kon gabe iyanan kon na marhabiaran tu debata Jehova ali Tuhan debata di nahuuluti kami manon ulon nami makatay akan narekod program di tengah-tengah ni Hurian pahimbak ko basil nami patiur pikiran nami padus rohana nami perbisuki amak uluan nami Tuhan tina manguluh kami asa boy itu mardami sona kami marlas ni rohani Tuhan memikirkan dia lo nahinalom homo patu baum nami di tengah-tengah ni Hurian AKBP pada pamon perdosa na budak kami urasi kami siya dosa nami Pahide Yesus Kristus matangnya kami, jalur matangnya kami. Amin. Istirahat aja.